kau gondolo, kau gondolo. Because saya tidak pernah dididik dengan sistem senioritas. Beda zaman, beda kondisi, beda perlakuan, beda kultur. Ya. Praktik perpeloncoan itu cuma dua. Yang pertama mau balas dendam, terus yang kedua itu mau cari muka, itu saja. Ini sadis tuh liar kah atau bagaimana kah? Salah benar itu bisa kita cari, gampang dicari. Salah satu bentuk diskusinya itu merupakan hasil sisa mabuk semalam. Kalau mabuk gitu Pak, di ngaji apa yang dibilang Ya malam masih lah, kan. sadis itu nyaman disamai bicara. Saya harus hati-hati jawab ini pertanyaan karena semua berawal dari nyaman, tiba-tiba suka, tiba-tiba cinta, akhirnya akan nikah. Jangan sampai seperti itu. Halo teman muda, selamat datang kembali di podcast FPB Multimedia, podcast yang selalu menginspirasi bagi banyak orang dan tentunya spesifik ke mahasiswa. Di sini hari ini kita akan membahas sedikit tentang kehidupan dosen dan mahasiswa, di mana menjadi seorang dosen itu menurut saya rumit ya untuk menjadi seorang dosen karena bagaimanapun beban moral yang ia tanggung itu sangat berat. Bagaimana Kak Pak Sadesto? Asik. Bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya jadi dosen ya sebenarnya lebih ke beban, betul sebenarnya beban moral ya. Karena kita punya tanggung jawab moral tersendiri sebenarnya jadi dosen, artinya tanggung jawab moralnya itu ya bagaimana caranya kita bisa mentransfer ilmu. Iya Pak. Itu saja sebenarnya, artinya itu yang jadi beban moralnya sebenarnya kalau jadi dosennya. Di samping banyak beban yang lain toh, misalnya kayak beban keluarga yang masing-masing setiap orang mungkin itu kalau kebanyakan juga dosen Pak yang kuliah kayak ada masalahnya di rumah terus nobaki ke kampus. Bagaimana itu Pak? Betul, memang artinya kita tidak bisa menafikan, artinya itu kan persoalan psikologi seseorang gitu. Artinya psikologis setiap orang itu berbeda-beda. Tapi menurut saya begini, dosen itu kan selain dia punya ya sebagai sebuah bentuk panggilan, menurut saya dia juga sebuah pekerjaan gitu, dan setiap pekerjaan itu ya butuh profesionalitas. Nah, artinya bahwa kalau misalnya kita lihat ya tidak harus dosen sih sebenarnya, tidak harus dosen, artinya bahwa dimanapun apapun jenis pekerjaan, apapun bentuknya sebenarnya harus ada sisi profesionalitas yang bisa memilah itu ya, mana dunia berkeluarga, mana dunia kerjaan. Itu harusnya bisa pilih. Intinya sebenarnya lebih ke profesionalitas sih. Berarti harus profesional di Pak? Profesional sebenarnya, profesional. Karena kan sebenarnya begini, dosen juga selain dia punya tanggung jawab moral ya, dia juga punya tanggung jawab profesi sebenarnya. Jadi ya, salah satunya bicara soal tanggung jawab profesi ya lebih ke profesionalitas kerja mungkin itu. Oke Pak Sadesto, kenapa saya mengundang? Saya tunggu, saya merokok apa ya? Santai Pak. Sudah ada kopinya, soalnya kalau ada kopi tidak ada rokok agak setengah mati biasanya. Oke, kenapa saya mengundang Bapak di sini karena banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Sadesto itu nyaman disamai bicara, dan menurut saya menarik Pak karena cara Bapak mengajar itu sangat menjadi panutan banyak orang gitu. Saya harus hati-hati jawab ini pertanyaan karena semua berawal dari nyaman, tiba-tiba suka, tiba-tiba cinta, akhirnya akan nikah. Jangan sampai seperti itu. Jadi begini, persoalan nyaman tidak nyaman itu relatif ya. Pak. Artinya tidak bisa digeneralisir bahwa saya membuat semua orang nyaman misalnya. Ya saya pun biasa marah juga di dalam kelas dan lain sebagainya. Artinya kita juga punya kekurangan dan lain sebagainya begitu. Nah, saya hanya bisa ini saja, artinya metode yang saya pakai. Karena kan begini, awalnya sebenarnya begini. Saya orang yang paling tidak suka hal-hal yang berbau formalitas begitu. Saya paling tidak suka. Makanya kenapa saya memilih jadi dosen misalnya, dan pekerjaan saya sebelumnya itu bukan orang kantoran karena saya tidak suka hal-hal yang berbau formalitas, terus kantoran masuk jam 8 pulang jam 4 dan sebagainya. Jadi ya mungkin itu terbawa ya dari saya kuliah dan lain sebagainya. Makanya mungkin itu saja sih, karena kenapa bisa dikatakan itu ya karena ya dibawa santai saja lah semuanya, termasuk proses mengajar pun kita bawa santai lah seperti itu. Jadi
memang ada beban tersendiri, tapi menurut saya kalau kita mau bawa semuanya ke hal yang rumit, saya pikir juga bukan cuma jadi bebannya kita, tapi beban mahasiswa juga. Ada kadang dosen Pak yang kalau mengajar tuh, dan beberapa kali juga masuk di kelas tuh Pak, dan memang santai orangnya sih. Ada banyak dosen yang kalau mengajar dia itu tidak interaktif dengan mahasiswanya Pak. Jadi iya. Menurut saya itu cara lama ya. Kalau menurut saya pribadi itu cara lama, dan memang sebenarnya kalau kita mau lihat kurikulum kita pun sekarang itu sebenarnya tidak lagi bicara soal model top down gitu ya. Top down artinya dari dosen cekoki mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, kalau menurut saya itu ya tidak jauh beda sama model indoktrinasi lah kayak itu begitu. Tapi menurut saya sebenarnya kurikulum pun sebenarnya itu mengakomodir bagaimana caranya proses perkuliahan itu tidak hanya sebatas top down tapi juga bottom up begitu. Nah, apalagi kalau misalnya ya menurut saya ya cukup ya mohon maaf kalau saya bilang cukup primitif lah ya sebenarnya kalau misalnya model pengajaran ya bukan terus tapi untuk saya pribadi saya akan menganggap diri saya primitif gitu ya kalau saya model mengajarnya itu mendikte anak-anak ya mungkin teman-teman bisa lihat lah kalau misalnya saya justru melarang anak-anak mencatat bahan yang materi yang saya tampilkan biasa di slide. Berarti metodenya Bapak itu gaul midi. Hah? Apanya itu? Berinteraksi dengan mahasiswa. Iya, cuman permasalahannya begini, saya minta mahasiswa interaktif, biasanya justru mahasiswanya yang diam, jadi itu yang itu juga permasalahannya. Artinya saya beberapa kali menekankan ke teman yang kita mau lakukan itu adalah proses belajar mengajar gitu ya. Ya kita melakukan proses belajar mengajar. Artinya begini, saya pun belajar dari teman-teman gitu, karena saya bukan Tuhan yang tahu segala-galanya dan saya bukan seorang ahli yang tahu segala-galanya. Banyak informasi baru itu yang justru saya dapatkan dari teman-teman mahasiswa. Makanya saya pun sebenarnya yang melalui podcast ini mungkin saya justru mungkin meminta tolong teman-teman mahasiswa ya kita bisa aktif begitu dalam proses perkuliahan. Jadi jangan cuma sekedar ada materi saya tampilkan selesai teman-teman pulang tanda tangan absen pulang selesai begitu. Maksud saya adalah sesuatu yang bisa kita dapat dari proses perkuliahan itu ya. Tidak cuma saya yang selalu mendikte saja terus dan itu yang saya katakan tadi primitif sekali kalau yang salah. Ada biasa kulihat kalau Bapak kekurangan materi gitu, ada yang Bapak tidak tahu, Bapak juga bertanya ke mahasiswa kan? Ya, ada beberapa dan justru saya biasa saya tidak malu sebenarnya untuk meminta maaf misalnya kepada mahasiswa misalnya ada suatu hal yang saya agak kurang paham saya meminta maaf bahwa itu akan jadi PR saya kembali untuk coba cari tahu. Terus ada beberapa contoh kasus lah ya. Satu misalnya ada salah satu mata kuliah lah ya terkait dengan hukum internasional begitu. Saya tidak tahu ada organisasi internasional itu dan akhirnya dengan contoh yang teman-teman mahasiswa justru berikan saya akhirnya jadi tahu. Dan artinya ya itu bukan artinya beginilah saya itu bukan seorang dosen yang harus dikultuskan sebagai orang yang tahu segalanya itu sebenarnya yang paling penting. Saya tidak bilang dosen harus seperti itu, tapi saya lihat di pribadi saya bahwa ya saya bukan seorang dosen luar biasa yang harus dikultuskan. Iya, saya pun kagum dengan itu Pak, karena Bapak memang tidak gengsi kan. Anulah orang-orang lain lah yang akan menilai. Artinya saya juga tidak bisa menilai diri saya bahwa I'm the best begitu kan, tapi tidak bisa seperti itu. Karena ada juga dosen Pak yang kayak arogan begitu Pak, misalnya bertanya terus tidak puas dengan jawabannya, kita bertanya kembali dia yang Pak kayak tidak terima. Mungkin terbawa nggak tahu ya, mungkin ya ini saya tidak menyebut orang dan saya pun tidak tahu siapa orangnya, tapi yang jelas begini, mungkin masih terbawa budaya patriarki lah ya, mungkin ya budaya patriarki di mana ya yang namanya dosen itu akan tahu segalanya ya. Mungkin ya saya pun saya coba tegaskan bahwa ya saya berusaha untuk tidak menjadi orang yang seperti itu.
Tunggu, saya bakar dulu enggak apa-apa ya? Bisa Pak, bisa santai. Sambil ngomong saya Pak. Kan ngomong kita tadi tentang kesantaian dalam mengajar gitu Pak. Nah, kalau kulihat-lihat citranya dalam kelas itu Pak beda dengan di luar. Bapak lebih santai lagi kalau di luar. Lebih santai kalau di luar untuk misalnya untuk kayak diskusi sama diskusi, ya. lingkungan. Saya kan dulu suka waktu kuliah S1 dulu di Jogja. Kami terbiasa dengan kelompok diskusi soalnya gitu ya. Kami terbiasa dengan kelompok diskusi, dan kelompok diskusi itu tidak formal, dan itu justru tempatnya di luar kampus, bisa di gazebo kampus waktu itu, di taman dan lain sebagainya. Jadi karena ya di mana saja orang bisa berdiskusi itu ya, cuman memang dalam kelas kan saya tidak bisa merokok tuh. Jawaban paling simpel sebenarnya itu, saya tidak bisa ngopi sambil merokok pada saat di kelas itu ya. Jadi ya mungkin saya akan lebih santai berdiskusi kalau di luar, dengan ya saya tidak menganjurkan teman-teman untuk merokok ya. Ini persoalan personalitas dan masing-masing orang punya pandangan soal rokok lah kan gitu. Jadi ya sih saya lebih enak kalau berdiskusi begitu dengan ya paling anu lah ya, jawaban simpel lah. Diskusi yang tidak formal tadi diskusi yang tidak formal, karena itu tadi yang saya katakan, saya tidak suka hal yang berbau formalitas sebenarnya. Jadi begitu ya, paling ada beberapa hal yang terkait dengan formalitas, yaitu karena ya tuntutan profesionalitas kerja saja gitu. Jadi yang selebihnya ya dibuat santai saja. Kukira yang pas tadi S1 Pak, diskusi tidak formal itu sambil minum. Tidak bisa dinafikan lah ya kita. Alkohol itu ya apa ya? Ya kita juga pernah punya pengalaman seperti itulah ya. Artinya tidak bisa dinafikan kan begitu. Mahasiswa sekarang pun ya sama. Ya biasanya kan orang kalau ada kena setengah sedikit kan, lu apa obrolannya itu kan jago agak enak. Jadi biasa dulu kami punya istilah begini, punya diskusi itu merupakan salah satu bentuk diskusinya itu merupakan hasil sisa mabuk semalam dulu ya. Jadi ya setengah sedikit. Tapi kalau mabuk gitu Pak, ngaji apa yang dibilang ya malam lah kan tidak sampai itu. Tapi sekali lagi ini karena ini wilayahnya artinya ya wilayah santai dan wilayah terbuka saja begitu, artinya ya bukan menganjurkan teman-teman untuk minum di kampus dan lain sebagainya. Saya harap jangan, karena itu punya konsekuensi berat lah untuk di kampus. Jadi saya persoalan itu terserah kalian mau di mana begitu, tapi ya jangan di lingkungan kampus, karena kampus ini kan kita tahu lah ada lingkungan pendidikan yang mesti dijaga juga. Akademis Pak. Lingkungan akademis. Kan kemarin Pak saya riset, kalau salah Pak mohon dikoreksi. Ya. Bapak kuliah S1 di Atmajaya, kuliah S2 di UNAS, kuliah S3 di UNAS. Ya. S1-nya itu Pak, kalau boleh tahu Bapak masuk organisasi kah atau? Waktu saya S1, saya masuk organisasi di Jogja waktu itu. Kebetulan saya ikut salah satu organisasi gerakan mahasiswa juga. Gerakan mahasiswa. Itu namanya Front Perjuangan Pemuda Indonesia waktu itu, yang tidak terafiliasi dengan lingkungan politik gitu ya, karena kami mengambil polanya itu adalah ekstra parlementer. Apa dibikin dalam itu Pak? Ya banyak lah ya, artinya di organisasi itu kan sifatnya juga, skupnya juga sudah nasional gitu ya. Di Makassar ada, di Mamuju ada untuk lingkup Sulawesi, di Mamuju ada, di Palu ada, di Kendari ada, terus ada beberapa daerah, di Manado juga ada. Ya sama seperti organisasi gerakan mahasiswa yang lain lah ya, kayak begitu ya. Tetap ada diskusi, terus aksi juga, turun ke jalan ada juga, terus advokasi juga ke beberapa, misalnya waktu itu kan ada beberapa peristiwa lah ya di Jogja waktu itu, yang kita ada penggusuran PKL juga, itu ada kita juga advokasi di situ, dampingi sampai akhirnya mereka bisa ditempatkan di satu tempat yang layak begitu oleh pemerintah. Nah, terus juga ada juga advokasi ke beberapa petani, terus juga buruh di Yogyakarta juga ada. Jadi ya itu S1 saya berkutat di situ juga, dan bahkan malah S1 itu saya tidak
mungkin cuma berapa biji ya buku yang terkait dengan fakultas hukum. Kita baca, Pak. Iya, lebih banyak tentang sosial politik lah ya, ekonomi politik gitu. Nah makanya tidak terlalu ini dengan ya, nggak tahu ya, mungkin jalan-jalannya mungkin saya nggak tahu juga ya, saya bisa lulus di fakultas hukum juga saya nggak tahu. Karena Tapi Bapak tertarik dengan politik kan, Pak? Karena ambil HTN juga kan? ya awalnya begitu, karena sebenarnya begini ceritanya. Kalau waktu itu saya mengambil sejak S1 kan saya ambil jurusannya itu dari di kampusnya kami di Atmajaya Jogja. Itu ada 4 konsentrasi lah ya, ada 4 konsentrasi. Apa itu, Pak? Ada hukum ekonomi bisnis, terus ada penyelesaian perkara. Untuk penyelesaian perkara itu ada pidana perdata, terus yang PK3 namanya itu program kekhususan, itu yang ketiga itu ada agraria adat gitu ya, dan lingkungan, dan yang keempat itu HTN internasional begitu. Nah, saya ambil HI HTN karena ya bukan persoalan hukum sebenarnya, tapi cuman karena sedikit lebih nyambung dengan apa yang selalu kami diskusikan di gerakan itu, di gerakan mahasiswa. Jadi ya kayak mungkin lingkungannya juga dapat, Pak. Sebenarnya kalau lingkungan tidak juga, ya lebih ke itu saja. Saya pikir oh ini kayaknya lebih nyambung daripada saya tidak lulus kuliah. Nah, lebih baik saya cari yang gampang, bukan gampang ya. Saya cari yang lebih mendekati saya saja begitu. Nah, mungkin itulah ya sebenarnya awalnya kenapa saya bisa ambil. Tapi yang ku dengar kemarin Pak, Bapak ambil HI karena keren-kerenan. Iya itu. Mohon klarifikasinya, Pak. Iya betul. Memang yang pertama itu memang itu alasan yang kedua tadi itu yang lebih dekat dengan Tapi alasan saya yang pertama itu sama sekali tidak ilmiah. Jadi alasan saya mengambil penjurusan HI itu ya bukan hal yang ilmiah sekali, bahkan tidak ilmiah. Iya, Pak, menurut saya sih. Ya biar terlihat keren saja begitu. Gitu. Jadi kenapa saya ambil HI waktu itu S1 ya karena biar terlihat keren saja. Alasannya cuma itu. Karena kan saya biasa bilang begini. Biasa kalau teman-teman kami dulu ambil penjurusan apa? Pidana, bilang oh ya. Pas bilang hukum internasional waktu itu ya di sana. Pas bilang hukum internasional, jago bahasa Inggris. Sebenarnya tidak juga. Tidak juga. Terus kan saya HI itu merupakan salah satu jurusan di hukum itu, khususnya konsentrasi di fakultas hukum yang jarang sekali orang. Jarang lah ya, artinya bukan cuma di UKIP ya, di UKIP jarang, di UNHAS juga jarang, di mana ya hampir semua fakultas hukum di Indonesia ini yang ambil jurusan HI itu sedikit. Jadi ya, nah saya orangnya kan tidak terlalu senang kalau saya banyak samanya begitu ya, kayak baju ini ya, baju misalnya ini ya, nah silakan dicari ini cakar ini, nah cakar itu kan apa ya, baju yang jarang orang sama begitu kan tidak bagus ya. Ya kayak begitu artinya ya satu hal juga ya itu tadi yang saya punya alasan apa namanya nyambung dengan apa yang biasa saya lakukan, ya sudah klop akhirnya. Bahkan judul disertasi saya kemarin pun sama sekali tidak ilmiah. Iya Pak, makanya saya bilang ini Pak Sadisto liar kah atau bagaimana? Karena S1-nya itu dia maunya keren-kerenan, S3-nya itu dari film. Iya. Jadi gimana ceritanya itu Pak? Jadi begini, waktu saya ambil judul, saya ingat waktu saya ambil judul disertasi saya itu ya waktu itu, saya dengan salah satu dosen Pak Pria waktu itu, saya lagi nongkrong di kantin UNHAS waktu itu, selesai mata kuliah, sudah nongkrong, nah tiba-tiba orang dari biro datang, dari fakultas datang, dia bilang, judulnya apa ini? Kamu tidak mau masukkan judul kah? Bilang begitu kan? Kamu tidak mau masukkan judul atau kamu tidak mau lulus kah? Kenapa sampai sekarang tidak masukkan judul? Nah hari ini, waktu itu ya, hari ini terakhir pemasukan judul karena akan dirapatkan di Senat Fakultas untuk penentuan judul apakah disetujui dan juga penentuan promotor ke promotor. Waktu itu saya kalang kabut. Pasti. Saya sama Pak Pria itu saya. Terus saya, apa ya judulnya ya? Saya pikir sambil minum kopi, ya mungkin karena pengaruh kopi dan rokok juga makanya. Nah, saya pikirnya begini, saya tuh suka nonton film-film yang berbau
intelijen begitu, intelijen kayak misalnya James Bond gitu ya, James Bond, terus film-film sekarang yang memanfaatkan dunia teknologi untuk mengambil data dari negara lain dan kok gampang sekali mereka dapat data ini. Ya terakhir waktu itu saya nonton filmnya Fast Furious itu ya, Fast and Furious itu yang mobil-mobilan itu. Yang mobil-mobil itu, yang balap-balap mobil, saya kan suka juga ikuti dari dia pertama sekali sampai yang sekarang Fast 10 kalau nggak salah ya. Nah, itu saya ikuti terus itu. Nah, saya waktu zaman saya mau ambil disertasi itu dulu itu saya terakhir nonton Fast and Furious itu yang ada mereka sedang memperebutkan itu yang namanya God Eye. Jadi satu perangkat perangkat lunak karena dalam bentuk ini hanya dalam bentuk flash seperti itu, mereka perebutkan itu untuk bisa menjangkau seluruh negara dimanapun mereka berada, jadi mereka bisa memperoleh data. Pikiran saya waktu itu, kok gampang sekali mereka dapat data, apakah tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan negara tempat mereka mencuri data. Nah ya awalnya dari situ, akhirnya ya medianya oke, saya tertarik dengan intelijen, film intelijen dan lain sebagainya, terus medianya dia pakai teknologi, misalnya dia pakai satelit, ya coba saya kawinkan saja proses pengambilan data intelijen dengan menggunakan satelit ruang angkasa. Lihat ternyata ada hukum ruang angkasa, ya sudah, jadi larinya ke situ saja. Jadi semuanya serba tidak ilmiah sebenarnya. Menurutku sih gila juga pemikirannya. Kenapa bisa sampai ke situ? Iya, tidak. Artinya ya itu lagi mungkin ya, saya tidak suka yang terlalu formal dan lain sebagainya, makanya ya cari apa yang tidak terlalu formal yang ya bisa jadi bahan lah ya kan begitu. Mungkin begitu jalannya. Ya puji Tuhan ya bisa selesai juga dengan judul itu. Gitu. Oke. Minum dulu. Tapi kebetulan ini Pak mau melenceng sedikit tentang pernah aku dengar kutipan dari Bapak di dalam kelas. Bapak mengatakan bahwa saya tidak pernah terdidik dari sistem senioritas, tapi bertentangan dengan apa yang tadi Bapak bilang gitu. Saya masuk di sebuah organisasi pada saat S1. Iya. Bagaimana? Jadi begini, organisasi kami waktu itu tidak ada sistem senioritas. Jujur saja tidak ada sistem senioritas. Jadi begini, saya selalu bilang ke teman-teman, saya tidak pernah dididik, saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah dididik dengan sistem senioritas begitu. Karena mungkin saya ya model senioritas mungkin saya itu hanya sampai SMP ya, mungkin ya. Itu pun tidak terlalu terasa karena karena masih SMP lah ya. SMA kan saya sudah di Jawa. SMA saya di Semarang. Terus saya lanjutkan kuliah di Jogja tahun 2003 saya masuk. Tahun 2003 sudah tidak ada lagi model perpeloncoan di sana waktu itu. Iya Bapak. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Yang ada itu yang model yang kita bikin sekarang gitu. Semacam kayak PK2MB begitu. Nah waktu itu memang sudah tidak ada. Artinya kampus sudah tidak menggunakan sistem itu begitu. Sistem senioritas sampai akhirnya perpeloncoan dan di zaman itu ya artinya banyak orang bilang kalau di UKIP zaman-zaman tahun 2003 masih keras-kerasnya kan. Iya Pak, masih kental sekali Pak. Iya, saya tidak merasakan memang, dan saya tidak bicara bahwa ini mungkin cuma buat saya, tapi memang tidak, memang saya tidak merasakan itu perpeloncoan. Terus senioritas pun tidak, karena setelah acara kayak PK2MB kita itu menerima mahasiswa baru, terus ada acara inaugurasi, semuanya kumpul sama-sama. Bahkan setelah itu saya yang senior saya yang angkatan 2000, 2001, 2002 waktu itu ya kami sering saja main sama-sama begitu. Artinya tidak sampai misalnya kalau di Makassar kau gondolo di sana, kau gondolo di sana. Tidak. Ya saya rasakan betul memang ya mulai kebersamaan. Nah, organisasinya pun saya pikir tidak bertentangan dengan itu, karena apa ya, di organisasi kami pun waktu itu tidak ada sistem senioritas. Tapi bagaimana pandangannya Bapak tentang sistem senioritas ini? Karena menurutku tidak patut untuk sekarang Pak. Iya, artinya begini, beda zaman beda kondisi lah ya. Beda zaman beda kondisi, beda perlakuan begitu. Beda zaman beda kondisi, beda perlakuan, beda kultur. Ya, beda kultur. Artinya dan saya pikir sekarang memang sudah tidak tepat lah itu ya senioritas. Tapi menurut saya begini, ya tetap harus dipegang oleh teman-teman mahasiswa ataupun oleh kami pun misalnya, tetap harus ada dari sisi kultur harus tetap ada penghormatan pada orang yang lebih tua daripada kita. Gitu.
sekalipun kita berbaur bersama-sama. Kayak saya ini misalnya, kalau teman-teman biasa lihat itu saya kan selalu bergaul sama Pak WR3, terus Pak Edgar misalnya begitu. Dan kami bercanda biasa bercanda, tapi di satu sisi saya sebagai orang yang jauh lebih muda, saya menganggap mereka sebagai orang tua saya di sini, kakak saya di sini, dan larinya ke penghargaan sebenarnya, penghargaan kita sebagai orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Nah sama sebenarnya di kampus juga begitu. Artinya tidak perlu dilembagakan juga sebenarnya ya. Jadi apa-apa yang dilembagakan kan biasanya terlalu formal, akhirnya jadi rusak atau begitu. Biarkan saja dia mengalir prosesnya itu. Ya kalau misalnya kita mau lihat senioritas tidak perlu lah ya, sebenarnya tidak perlu, karena atau juga mungkin karena di Makassar ini kita biasa menganggap bahwa senioritas itu lebih konotasinya lebih ke arah negatif lah. Iya, seperti itu. Karena kenapa Pak, untuk senioritas sekarang mungkin mahasiswa juga kurang cukup mental untuk menghadapi Pak. Kan baru-baru ada COVID kan Pak. Ya. Mahasiswa itu harus di rumah terus. Nah itulah timbulnya krisis sosial menurut saya Pak. Ya bisa jadi karena kan makanya saya katakan tadi kondisi lingkungan mempengaruhi karakter seseorang. Itu jelas. Kalau kita selalu berada di lingkungan yang kacau pun pasti akan kacau. Jadi ya lumayan lah ya COVID 3 tahun misalnya 3 tahun ya sekitar 3 tahun itu juga banyak mempengaruhi karakter orang yang lebih sering di rumah gitu ya. Yang lebih susah bergaul dan lain sebagainya, bisa saja seperti itu. Mageran. Tidak tutup kemungkinan bahwa ya situasi itu ya cukup membawa dampak pada pola bergaul kita sebenarnya. Itu pasti ada pengaruhnya lah gitu. Iya Pak. Pasti berdampak itu, astaga. Untuk sistem senioritas menurut saya teman-teman kayaknya kalau saya dihindari lah, maksudnya tidak usah lah itu dalam berbagai bentuk lah begitu. Kan saya dulu selalu bilang begini, kalau di zaman sekarang ya, bukan di zaman dulu ya, saya tidak bicara di zaman dulu. Di zaman sekarang praktik perpeloncoan itu cuma dua tujuannya. Yang pertama mau balas dendam, terus yang kedua itu mau cari muka, itu saja. Itu sih Pak. Terlepas dari ada yang pro atau kontra, yang jelas itu pandangan saya itu kan. Tapi bagaimana Bapak melihat mahasiswa yang dulu dengan sekarang Pak? Kan ada sekarang artificial intelligence, AI. Nah kemarin saya presentasi Pak, dan saya berterima kasih sekali kepada AI Pak. Bayangkan 9 pertanyaan bisa dijawab dalam 2 menit. Begini. Mungkin itu sisi. AI itu kan, ya artinya begini, kita semua itu untuk yang hidup di zaman sekarang ya, iya harus dipaksa melek teknologi memang. Kondisi mengharuskan kita begitu sekarang kan begitu. AI itu bisa digunakan dalam konteks pengertian yang jauh lebih positif harusnya ya. Kayak inilah HP lah ya, HP itu ya analoginya sama lah ya. Analoginya sama. Ini HP digunakan untuk mempermudah kita berkomunikasi. Tapi kapan digunakan salah juga kan kacau juga. Anak-anak kecil misalnya sekarang menjadi tantrum hanya gara-gara tidak diberikan HP kan jadi luar biasa kacaunya. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau pikir, orang yang pertama membuat HP ini kan pasti berpikir bahwa HP ini akan digunakan untuk semakin memudahkan manusia untuk bisa berinteraksi satu sama yang lain begitu. Tapi akhirnya kan ada juga sisi gelapnya, sama saja dengan artificial intelligence itu misalnya seperti itu. Iya bagus, akhirnya bisa digunakan, dimanfaatkan untuk bisa memudahkan pekerjaan atau bahkan dunia pendidikan sekalipun. Saya pikir itu no problem lah ya. Tapi sisi negatifnya itu Pak, malas sekali. Orang jadi malas kan akhirnya begitu. Dan ya mahasiswa dulu dengan sekarang ya pasti ya jauh berbeda lah ya dari sisi teknologi pun ya pasti sekarang akan lebih dimanjakan kan begitu. Hanya saja menurut saya begini, pintar-pintarnya kita untuk mengakali atau misalnya mensiasati situasi sekarang. Saya pun misalnya untuk mengajar ya, proses mengajar, saya tuh nggak mau itu bikin anak-anak disuruh bikin tugas baru. Iya Pak, kenapa jarang sekali kasih tugas? Saya kasih tugas, tapi saya tidak suruh bikin di kertas. Lah ngapain? Kemarin Pak, tugas terakhir dari kita Pak untuk saya. Iya. Jurnal kan Pak? Iya jurnal. Cuma dibaca Baca jurnal. Iya, gitu. Artinya kan dulu waktu zaman COVID pun begitu. Waktu zaman COVID pun ya zaman COVID lah yang kita dipaksa untuk berpacu dengan teknologi lah waktu itu.
tugasnya teman-teman mahasiswa itu saya tidak suruh kumpul lewat fisik dan kertas begitu. Jadi bagaimana? Saya kumpul pakai Google Classroom waktu itu. Saya bikin akun Google Classroom dan saya pikir itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena satu, kamar saya tidak kotor dengan tumpukan kertas. Alasannya itu tidak ilmiah alasannya tuh. Ya mau ngapain pakai kertas kita? Ya mungkin ada tugas-tugas tertentu mungkin dari dosen lain lah ya, saya tidak tahu. Artinya untuk kategori saya, untuk mata kuliah yang saya ampu, saya pikir saya tidak perlu pakai kertas. Tapi kalau kulihat-lihat sekarang Pak mengarah ke ujian lisan mikir lagi Pak. Untuk anunya. Pak. Saya lebih suka ujian lisan daripada ujian tertulis, jujur saja. Kenapa? Saya lebih bisa baca kepalanya orang dari caranya bicara. Jadi saya dan saya sudah praktekkan berapa tahun terakhir itu ya. Dengan pertanyaan yang sama, saya tanyakan ke mahasiswa, model jawabannya pasti beda. Pasti itu. Karena apa? Meskipun misalnya begini, saya misalnya kan bertanya kepada si A, misalnya apa pengertian hukum internasional, kan begitu. Pengertian hukum internasional. A jawabnya ini. B itu meskipun dia dengar jawabannya di sini, pasti jawabnya beda. Tapi intinya sama. Intinya sama. Begitu. Jadi saya tidak butuh titik komanya harus sama, dan saya tidak pernah menyarankan teman-teman mahasiswa untuk menghafal, karena saya pun tidak suka menghafal. Dimengerti saja maksudnya apa. Tapi anehnya kenapa Pak? Ada dosen yang kulihat, kan kita tidak sebut nama, hati-hati delik. Ada dosen yang kulihat, mereka itu bertanya apa yang kita tidak tahu. Bukan berarti harus ditanyakan apa yang mau tahu gitu. Oke. Bagaimana tanggapannya tentang itu Pak? Bertanya tentang apa yang tidak saya tahu. Kan tidak aku tahu Pak. Oke. Iya. Mungkin begini ya. Ini sekali lagi saya tidak akan mengadu domba. Ini jangan sampai jadi adu domba tiap dosen. Karena kita yakin dan percaya semua dosen punya gaya dan stylenya masing-masing lah ya. Yang menurut saya nyaman, mungkin menurut mereka tidak nyaman. Nah, menurut mereka nyaman, mungkin menurut saya tidak nyaman. Saya misalnya, saya paling suka sebenarnya begini. Saya masuk pertama kali kelas, saya langsung bilang, apa yang kamu tahu? Iya Pak, pernah juga ada di posisi itu Pak, yang Bapak tanya. Saya bilang, apa yang kamu tahu? Gitu. Jadi terkait dengan misalnya begini, mata kuliah apa? Hukum internasional misalnya. Pertama kali saya masuk, biasa saya tanya, apa yang kamu tanyakan soal hukum internasional? Begitu. Nah, nanti setelah muncul pertanyaan baru kita kembangkan. Cuman kan akhirnya kan mahasiswa juga kan kadang apa yang saya mau tahu ini soal ini, saya tidak tahu sebenarnya. Begitu. Ya sudahlah, ya mau di apa kan begitu, karena memang mungkin mahasiswa memang belum ada banyak bayangan sama sekali soal hukum internasional. Ya tugasnya kita ya kasih tahu. Kalau ngawur kita bicara Pak, langsung dicoret, dikasih keluar, kan tidak etis juga menurut saya Pak. Kan kita membayar gitu. Ya. Kalau saya bukan persoalan bayar membayar ya. Begini. Saya yang penting mahasiswa berani dulu. Berani. Apalagi mahasiswa hukum kan. Fakultas hukum itu banyak orang bilang begini, fakultas hukum profesi fakultas hukum itu hidup dari mulutnya. Beda kalau dokter gigi, dokter gigi itu hidup dari mulutnya orang, karena dia periksa mulutnya orang kan gitu. Nah kalau kita kan dari mulutnya kita dengan cara berbicara begitu. Ya sudah, ya kalau mau jadi masuk fakultas hukum ya kritis begitu, dengan cara menyampaikan. Karena saya selalu mengajak, saya usahakan bagaimana caranya mahasiswa bisa lebih berani bicara, karena begini. Prinsip saya begini, salah benar itu bukan persoalan urusan pertama begitu ya. Salah dan benar itu, jawaban yang benar itu bisa dicari. Iya, biasa gue lihat Pak, kita menguji mental Pak. Pas hukum apa itu, hukum laut kayaknya, mata kuliahnya Bapak itu. Bapak suruh garis teritorial kan Pak? Ya, batas wilayah laut teritorial. Siapa yang berani dikasih A? Iya. Meskipun dia salah. Betul, pernah saya buat begitu ya di kelas waktu itu ya, kalau tidak salah. Gimana itu? Ya karena saya minta beraninya begitu. Salah benar itu bisa kita cari, gampang dicari. Memunculkan keberanian itu agak sulit. Gitu. Memunculkan keberanian itu agak sulit ya, apalagi misalnya terkait dengan budaya kita yang ya mungkin masih ada sedikit pengaruh budaya patriarki, budaya nunduk. Maksudnya tidak enak, tabi senior dan lain sebagainya. Ya mungkin ada itu dia. Ya budaya beraninya itu justru kayak kemarin itu saya
saya kasih apa? Saya kasih ada di salah satu kelas itu terkait dengan hukum apa ya? Kayak hukum diplomatik waktu saya mengajar. Hukum diplomatik. Hukum diplomatik. Saya minta masuk begini. Saya masuk, waktu itu saya tanya begini. Ada yang mau saya tanya? Ada yang berani saya tanya tidak? Gitu kan? Ternyata ada yang berani. Saya kasih pertanyaan, gitu ya. Dia jawab, tapi keliru. Keliru. Bagaimana tanggapannya Bapak? Saya bilang, ya sudah, kau mau masuk atau tidak, saya tidak hitung absenmu. Saya nilai A. Aduh. A-nya dalam konteks karena kan begini, kurikulum kita sekarang juga begini. Kurikulum kita juga itu sekarang tidak hanya melihat dari sisi intelektualitas sebenarnya untuk. Jadi dosen itu kan ada yang namanya independensi dosen itu ya. Pengajar. Artinya dosen bisa menilai tingkat perkembangan bukan anak didik ya, kayak kita guru SD saja. Kita bisa menilai sendiri orang yang kita sama-sama belajar itu ya, perkembangannya seperti apa. Nah, salah satu bentuknya itu bukan hanya dari tingkat intelektualitas dia, tapi juga ada mentalitas sampai misalnya perilaku pun itu jadi bahan pertimbangan untuk untuk memberikan nilai, dan itu diakui secara kurikulum nasional kita. Jadi saya pikir ya dipadukan saja, dan saya pikir itu tidak melanggar aturan begitu ya, karena ya sekali lagi saya tidak suka yang berbau formal begitu ya, dan mungkin cara ini untuk beberapa teman-teman dosen yang lain tidak nyaman ya, tapi menurut saya ini nyaman lah ya, menurut saya begitu. Ya, mungkin begitulah ya kalau soal mengajar. Pak, sedikit marwahnya di podcast kali ini. Tidak apa-apa, artinya saya pun biasa begini sebenarnya teman-teman, ya yang tadi saya nyambungkan, yang tadi dibilang jatuh marwahnya ya, karena begini, saya biasa kalau di luar itu ya, artinya di luar lingkungan kampus dan lain sebagainya, nggak usah panggil saya Pak Doktor. Saya selalu bilang itu karena ya doktor itu gelar akademik saya lah ya. Lepas dari memang saya agak setengah mati memperolehnya, ya, gelar akademik saya dan itu digunakan saja di wilayah akademik lah. Itu menurut saya lah ya. Menurut saya. Jadi ya tidak ada orang juga yang bisa larang saya untuk melakukan hal itu karena itu hak-hak saya kan begitu. Dengan gelar orang lain itu gelar saya gitu kan. Dan saya selalu bercanda begini sama teman-teman yang lain. Besok kalau ada yang menikah, undang saya, jangan ditulis gelarnya. Alasannya karena berpengaruh ke nilai amplop. Jadi ya sudah, santai saja, biasa saja begitu, santai saja lah begitu. Gelar akademik saya sebagai seorang doktor misalnya begitu, ya ini terlalu sombong lagi bilang. Ya. Jadi apa ya, gelar saya itu dokter itu kan gelar akademik begitu ya, artinya ya pantasnya digunakan di wilayah akademik saja begitu, di wilayah sosial dan lain sebagainya ya biasa saja, ya santai saja begitu. Itulah yang ya sekali lagi tuh awalnya ya saya selalu ulang ini karena memang saya tidak terlalu suka lah ya hal yang berbau formalitas, karena ya zaman kuliah pun ya kita selengehan juga ya, selera musiknya juga selera musik yang ya agak selengehan, agak rock and roll gitu, jadi ya mungkin terbawa juga sampai sekarang. Ya. Kemudian riset kemarin Pak, buat riset kemarin pernah menggelut di dunia jurnalistik. Bagaimana ceritanya? Ya, sebelum saya lanjutkan ke S2, saya waktu itu ditelepon sama orang tua saya waktu lulus kuliah gitu ya. Karena kan kami biasa di dalam diskusinya kami menganggap bahwa daerah ini agak cukup kadang tidak tersentuh sama wilayah-wilayah intelektualitas yang ini kan. Ya bukan berarti saya bilang Makassar tidak, artinya kami selalu mendoktrinkan diri bahwa begini, cari ilmu di luar, kembali ke kampung, selalu gitu. Cari ilmu di luar, kembali ke kampung, kembangkan kampungnya masing-masing. Saya ditelepon orang tua waktu itu, gimana?
mau pulang atau mau lanjut sekolah. Saya bilang saya mau pulang. Saya pulang, saya coba cari-cari lihat peluang untuk kerja di mana. Saya pikir saya waktu itu ditawari untuk daftar PNS. Tapi sekali lagi saya tidak suka kantoran. Jadi saya urungkan niat untuk mendaftar PNS karena saya tahu kalau fakultas hukum itu kerjanya itu ya kalau PNS ya paling biro hukum. Nah, di kantor saya tidak suka. Tidak suka juga terlalu banyak seragam. Ya dulu pengacara, tapi saya memang tidak suka dari awal. Dulu saya tidak suka dari awal penyelesaian perkara. Tidak tertarik memang, bukan tidak tertarik lah ya. Masing-masing orang punya ketertarikan lah ya. Nah, terus kemudian saya pulang, terus ada teman-teman waktu itu, teman-teman pergerakan juga, teman-teman gerakan mahasiswa yang di cabang Makassar ini. Kebetulan dia orang Sulbar. Nah, dia tawari, gimana kalau jadi kebetulan pemeretnya waktu itu di sana di Surat Kabar Radar Sulbar waktu itu grupnya Jawa Pos. Nah, itu temannya dia. Nah, oke lah, kita coba-coba ke sana toh. Artinya merantau lagi tapi tidak terlalu jauh dari rumah. Nah, ya oke lah. Coba-coba di sana akhirnya oke, selesai dapat. Akhirnya saya kerja jadi jurnalistik begitu ya. Jurnalistik artinya kami kan juga kan dulu sering menulis lah ya, sering menulis. Yang berita yang Bapak tulis, tapi naik banget. Ada waktu itu, bukan viral ya, tapi akhirnya waktu itu saya dipanggil dari pihak BRI waktu itu karena saya sampai ke desa-desa waktu itu cari data terkait dengan penyelewengan metode pemberian kur untuk masyarakat waktu itu. Nah, tapi kan saya mengambil data di masyarakat, saya naikkan dulu beritanya. Setelah itu saya diminta pihak BRI dan mereka punya hak jawab memang. Mereka punya saya berikan hak jawab itu gitu, karena saya dipanggil. Saya hak jawab dan mereka klarifikasi, oke, enggak apa-apa. Saya tulis, artinya dalam dunia jurnalistik kan harus ada kan begitu kan, berita berimbang, cover both side gitu kan. Dan itu memang salah satu bentuk etika jurnalistik kan gitu. Dan saya tidak ada masalah dengan mereka, artinya saya mendapatkan berita dari warga, akhirnya saya coba padukan dengan klarifikasi dari pihak bank yang bersangkutan, ya sudah. Ya saya sempat naik juga, tapi kan inilah. Tapi saya lebih suka sebenarnya bukan berita-berita ini ya. Saya lebih suka bikin beritanya waktu itu berita-berita yang model-model feature gitu. Model-model feature itu kayak kita berimajinasi tentang suatu hal begitu. Misalnya ada peristiwa waktu itu ulang tahun Kota Mamuju, saya disuruh buat feature salah satunya. Nah, dari feature itu tema yang saya ambil itu waktu itu adalah coba menerjemahkan lambang Kota Mamuju itu apa. Jadi saya berimajinasi saya coba menjelaskan tema Kota Mamuju, saya coba jelaskan lambang Kota Mamuju itu dari segi waktu itu saya ambil dari segi sudut pandang semiotika gitu ya. Semiotika itu kan ilmu tentang tanda gitu. Nah, apa maksud dari lambang Kota Mamuju pada saat itu dari sudut pandang ilmu tanda ini. Jadi begitu. Iya, harus liar imajinasinya kita begitu. Jadi imajinasi harus liar sebenarnya menurut saya ya. Imajinasi harus liar begitu. Diliarkan saja dulu, nanti baru diarahkan. Karena jangan sampai kita begini, apalagi untuk teman-teman mahasiswa itu ya, jangan menjadi jangan menjadi one dimensional man itu. One dimensional man, manusia satu dimensi itu loh. Kayak misalnya kalau lihat Bendi kan itu matanya di sini kan, biar jalannya lurus gitu. Jangan kayak begitu, harus liar kemana-mana matanya. Gitu, harus liar. Persoalannya negatif ya biar saja dulu begitu. Nah, jadi saya selalu bilang jangan menjadi one dimensional man gitu ya. Mungkin gitulah ya. Oke, teman-teman, itu tadi seputar dunia jurnalistik, mencari berita. Oke, Pak, kita masuk di question box. Oke. Ada kemarin kita buka. Dan ada beberapa pertanyaan di sini, Pak. Yang pertama dari Rama Marewa. Kenapa organisasi kemahasiswaan sering disepelekan oleh dosen? Kan begini, saya pribadi tidak pernah
menyepelekan ya dunia organisasi, dan saya pikir organisasi mahasiswa itu juga bagus lah ya untuk pengembangan skill mahasiswa sebenarnya, untuk jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya, karena akan dipakai di dunia kerja gitu ya. Cuman kan permasalahannya selama ini dosen-dosen juga banyak melihat pengalaman gitu. Kenapa? Karena kecenderungannya ya, banyak dari teman-teman yang ikut organisasi, tidak semua, tapi cukup banyak justru mengabaikan tugas utamanya kuliah. Jadi tugas utamanya untuk kuliah gitu ya. Karena kan kita tidak bisa nafikan juga bahwa ya orang tua kita mengirim kita ke sini ya untuk bisa sarjana dan lain sebagainya. Artinya begini, saya bisa ambil jalan tengahnya, misalnya justru sebenarnya dengan masuk organisasi sebenarnya mahasiswa lebih dilatih sebenarnya untuk bisa memanage diri, manajemen waktu gitu ya, manajemen diri sekalian dan lain sebagainya. Artinya organisasi itu harusnya bisa jadi bekal mahasiswa nanti, melatih apa yang mereka tidak dapatkan di bangku perkuliahan gitu ya bisa dikolaborasikan di situ. Jangan sampai misalnya begini, dengan ikut organisasi justru akhirnya tugas utamanya tidak selesai. Nah, mungkin menurut saya ya, mungkin banyak dosen juga yang melihat bahwa kebanyakan mahasiswa yang ikut organisasi tidak selesai. Jadi jarang tepat waktu kasihan orang tuanya, dan ya itu saya pikir hal yang wajar ya, artinya pemikiran manusiawinya kita misalnya begitu, itu memang wajar. Dan memang sebenarnya kan UKM itu kan memang dulu didirikan oleh pemerintah waktu itu ya, gunanya biar mahasiswa tidak kritis waktu itu. Mau tidak mau pendirian UKM itu punya sejarah kelam sebenarnya. 78 NKKBKK waktu itu, normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus, pemerintah ciptakan itu waktu itu ya, pemerintah Orde Baru ciptakan itu ya biar mahasiswa jangan turun, ya fokusnya mahasiswa kuliah saja begitu gitu. Ya itulah salah satu bentuknya. Tapi untuk sekarang Pak, kalau organisasi Pak banyak juga yang 3,5 sih. Itu lebih bagus lagi, ya artinya lebih bagus, dan saya yakin dosen-dosen pun mendukung itu. Mayoritas dosen akan mendukung ketika ada mahasiswa yang secara organisasinya itu bisa jalan, aktif juga di organisasi, dan juga bisa berjalan kuliahnya dan bisa memadukan itu, dikolaborasikan. Dan saya pikir banyak contoh sukses juga, success story-nya teman-teman mahasiswa yang bisa mengkolaborasikan antara dunia perkuliahannya dia dengan organisasi. Dan saya rasa itu pasti dia punya bekal yang cukup bagus untuk dunia kerja dan dunia berikutnya. Yang kurang saya rasa itu Pak, terlatih soft skill. Ya, soft skill itu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Daksea, mohon pencerahannya Pak mengenai dosen yang jual modul dan tidak beli, dapat error di akhir semester Pak. Ini oknum ya, oknum. Kalau saya bilang oknum ya, artinya saya tidak bicara bahwa saya tidak tahu juga seberapa besar dan lain sebagainya. Yang jelas begini, saya punya tugas moral untuk mentransfer ilmu apapun caranya, gitu ya. Secara profesional saya dibayar, dan tugas saya mentransfer ilmu kepada teman-teman mahasiswa begitu ya. Persoalan apakah ada yang menjual modul dan lain sebagainya, saya pikir ya janganlah diberatkan mahasiswa dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kan saya pikir begini, terkait dengan nilai ya, kepala orang itu tidak bisa dinilai dengan uang begitu. Masa karena beli modul bisa dapat nilai bagus, kan saya pikir itu bukan logika atau tipikal pendidik yang bagus lah ya, menurut saya. Terserah persoalan yang tersinggung saya tidak urus lah, karena sekali lagi saya tidak menyebutkan nama, sekali lagi saya tidak menyinggung orang, saya hanya menyebut oknum gitu ya, gitu. Jadi ya mungkin menurut saya itu cukup keliru lah ya. Kita sudah ya beda kalau misalnya ada buku memang yang dari penerbit, karena memang kita harus bayar biaya untuk penerbit gitu ya. Itu lain soal. Tapi kalau misalnya yang sampai jual modul dan lain sebagainya, ketika mahasiswa tidak beli dan itu akan berpengaruh ke nilai, saya pikir itu menurut saya tidak wajar lah ya. Tidak wajar, dan harus bisa dihilangkan yang praktik-praktik semacam itu sebenarnya di kampus. Kalau menurutku sih Pak, itu kan metode mengejarnya si orang dosen Pak, menjual modul.
tapi dengan harga yang secukupnya gitu. Bukan berarti dijual dengan harga yang mahal. Iya, saya pikir pun sebenarnya tidak. Ya, saya juga pikirnya jangan sampai terlalu membebankan mahasiswa Iya, lah iya, ya. Pak. Jangan Iya. jangan menjual pun sebenarnya menurut saya sekecil apapun saya pikir ya menurut saya tidak wajar lah ya. Makanya saya selalu bilang di kelas ini materi saya ambil. Yang saya sudah dibayar kok sama kampus. Sama ya saya sebagai dosen yayasan sudah dibayar sama yayasan, tupoksimu ini. Iya sih, Pak. Apapun caranya ya saya berikan saja kan begitu. Persoalan yang tadi saya bilang pakai penerbit ya itu urusan lain lah ya. Atau bisa mungkin begini malah. Dosen itu bisa membantu usaha-usaha yang ada di depan kampus itu. Misalnya begini. Kalau mau modul saya, nih, saya titipkan ke fotokopian di sana. Kalian sendiri yang fotokopi. Ya bisa lain begitu kan. Iya, Artinya ya dosen juga punya nilai lah buat sesama kan begitu. Katanya hukum cinta kasih kan begitu. Ya. Bisa dibantu lah mereka. Kalau memang mahasiswa butuh itu sebagai modulnya, dan sekali lagi tidak boleh ada paksaan, apalagi sampai berpengaruh ke nilai. Itu menurut saya tidak wajar. Mungkin itu. Itu aja lagi, Pak. Ya Saya pun ikut pusing. Semua punya dinamikanya lah kan begitu. Oke, lanjut Pak ke next question dari Abri Timang. Bagaimana tanggapan Bapak dengan kampus kita yang kurang menerapkan pemakaian komputer? Oke, Civitas Akademika sekarang itu harus melek teknologi. Mau tidak mau karena dunianya seperti itu. Penggunaan komputerisasi atau ya program komputerisasi di kampus saya rasa juga cukup didukung dengan apa namanya visinya UKI Paulus sebagai kampus paperless misalnya, gitu ya. Jadi sebisa mungkin menghindari penggunaan kertas lah ya itu. Iya, Nah, artinya sebenarnya bisa saya pikir dari tingkat pimpinan universitas sampai mahasiswa, pegawai dan lain sebagainya, artinya seluruh Civitas Akademika, karena ini sudah menjadi visi UKI Paulus sendiri, saya pikir ya harus kita galakkan sebenarnya program komputerisasi gitu ya. Dan saya pikir itu siapa yang bisa melaksanakan? Ya kalau bukan dosennya kasih contoh, ya bagaimana bisa Kemarin Pak bisa jadi begitu. pergi magang tuh Pak. Terus ada yang bertanya di kantor, mahasiswa ini tidak tahu pakai Excel. Nah itu dia masalahnya di situ, itu ya masalahnya di situ. Akhirnya kan ya kita juga yang malu kan akhirnya begitu. Masa kita bisa keluar dan mahasiswa tidak tahu pakai Excel, apalagi Word misalnya. Wah itu menurut saya keterlaluan lah seorang mahasiswa yang tidak bisa menggunakan Word misalnya begitu. Ya minimal Word atau apalah begitu. Saya pikir ya mungkin juga lah ya perlu pelatihan penggunaan itu. Ya mulai bisa dari tingkatan prodi dan lain sebagainya itu bisa, atau bahkan ya teman-teman UKM ini juga bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa lebih melek teknologi sebenarnya, karena ya harus kita akui lah begitu bahwa masih cukup banyak mahasiswa ataupun bahkan Civitas Akademika itu yang belum terlalu melek teknologi begitu. Dan tadi pertanyaannya tadi itu siapa? Abri Timang itu ya saya pikir itu perlu ditindaklanjuti, bukan hanya kita mahasiswa ataupun dosen, kalau saya harus disikapi oleh seluruh Civitas Akademika, mungkin itu. Terima kasih Pak karena telah mendukung. Ya artinya ya saya bicara dalam tataran normatif saja, tataran yang saya tahu saja lah ya, artinya menurut pandangan saya lah. Asik. Oke, next dari Syalalaela _ suka duka ngajar di UKIP. Suka dukanya ya? Ya Pak. Sukanya dulu lah ya. Yang pertama saya tidak passion saya di situ. Passion saya memang ya karena dulu kami sering diskusi, sering bertukar pikiran, jadi ya passion saya di situ. Itu sukanya ya. Ketika suatu pekerjaan itu kita laksanakan sesuai dengan passion ya nyaman juga. Ya pasti akan nikmat lah ya gitu ya. Terus yang pertama passion, terus yang kedua saya kan orang yang tidak suka hal yang 8 jam kita harus dalam ruangan gitu ya.
saya tidak suka. Jadi ya dosen ini salah satu bentuk ya profesi lah ya, profesi. Saya tidak bilang pekerjaan deh, ya profesi lah ya yang bisa itu. Dan saya anggap sesuai dengan keyakinan yang saya anut, ya menjadi dosen itu panggilan saya ya, panggilan saya itu. Nah kalau dukanya apa ya, mungkin harus lebih banyak bisa Apa itu, Pak? apa ya, misalnya kita harus banyak bisa menahan diri juga sebenarnya, karena ya mau di kelas atau di mana banyak juga kan yang foto-foto biasa toh. Iya, Ya seputar itulah, artinya saya bukan malaikat ya, pengaruh psikologi lah ya, artinya yang tadi sempat saya katakan ya, proses penghargaan kita terhadap orang gitu loh. Ya jelas, ya saya pikir secara manusiawi lah ya, secara manusiawi ya tersulut juga lah ya, tersulut juga begitu. Atau mungkin pas AC lagi tidak jalan karena lagi panas. Ya mungkin atau dalam posisi jam perkuliahan lagi jam-jam mengantuknya mungkin begitu ya. Ya sejauh ini ya masih dalam batas kewajaran lah ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Dari era Sandi _ 17. Bagaimana respon Bapak jika ditawari jadi dosen universitas bergengsi? Misalkan UNAS. Wah. Iya. Untuk sekarang misalnya ditawarin ya. Untuk sekarang Jangan sampai Pak. Untuk sekarang ditawarin, kayaknya tidak terlalu minat karena begini. Apa namanya ya? Bukan persoalan sudah nyaman dengan lingkungannya, tidak, tapi ini kan persoalan panggilan sebenarnya ya, persoalan panggilan dan persoalan pengabdian lah ya. Ya saya pikir karena kan begini, saya biasa berpikir begini, Unhas itu Ya. ya sangat bagus lah ya, karena ini, dan pasti secara finansial juga pasti akan lebih oke lah ya. Ya tidak bisa dinafikan lah ya begitu. Cuman menurut saya transfer ilmu ya tidak, ya bukan cuma persoalan finansial saja ya, semua orang butuh uang lah ya. Iya, begitu. Cuman kalau saya pikir saya mungkin tidak apa ya, sudah tidak lah kayaknya. Berarti agak susah saya jelaskan ya, agak susah saya jelaskan kenapa. Ya misalnya pun ada tawaran begitu, saya pernah jujur saja, saya pernah sudah masuk di UKIP gitu ya, jadi dosen. Ada satu kampus di Makassar, universitas yang coba tawari saya juga, dan saya diiming-imingi langsung akan disekolahkan untuk S3 waktu itu. Itu ada waktu itu, tapi saya tidak usah sebutkan kampusnya. Jawaban saya cuma begini, kita punya panggilan masing-masing lah ya, kita punya panggilan masing-masing dimanapun kita berada, kita bisa memenuhi panggilan itu begitu. Dan akan menjadi tidak etis ketika saya dibutuhkan di UKIP gitu ya, dan tiba-tiba saya secara serampangan begitu, tiba-tiba karena mau tertarik ke sana langsung saya diterima baik-baik di sini, dan tiba-tiba saya langsung secara serampangan harus meninggalkan ini dengan pilihan yang menurut saya memang ya cukup menggiurkan juga, karena akan langsung disekolahkan. Ya saya seolah-olah pikir saya tidak punya hati kalau yang seperti ini sih gitu. Dan saya pikir UKIP juga kan, saya pikir UKIP ya, saya mengabdi di UKIP pun sama lah ya, dengan passion yang memang saya maui ya. Saya rasa no problem lah dalam mengajar di ya. Masyarakat sekarang kan begini toh. Iya Pak. Berarti susah ini Pak, tinggalkan mungkin. Ya saya mau kemana lagi? Ingat teman-teman. Ya ibaratnya begitulah, UKIP ini rumah saya, ada dapurnya begitu ya. Saya renovasi bagaimana caranya bisa jadi lebih baik. Iya, Pak. Mungkin Sedih itulah juga sih kalau ditinggal, Pak. ya punya ya yang baik-baik saja lah yang dibuatkan gitu. Ya mungkin itu. Oke Pak, sebelum menutup podcast kita untuk hari ini, bolehkah Bapak berikan closing statement yang mengajak mahasiswa untuk lebih dalam belajar?
Mungkin satu kalimat saja ya, kerjakan saja apa yang Kamera paling sini, Pak. gampang. Kerjakan saja apa yang kalian kerjakan dan kerjakan yang sesuai dengan passion gitu. Sesuai dengan passion, karena ketika sesuatu dikerjakan tidak dengan passion, saya pikir kita akan setengah-setengah melakukannya dan tentunya pasti akan lebih besar kendalanya begitu. Semua orang punya kendala, tapi ketika dilaksanakan sesuai dengan passion, dilakukan sesuai dengan passionnya kita, pasti semuanya akan gampang untuk kita kerjakan. Mungkin seperti itulah. Oke. Oke. Dan terima kasih Pak. Oke, Sudah sama-sama. datang di podcast FIB Multimedia. Oke, sip. Mantap. Sekali lagi terima kasih atas Oke, kedatangannya sama-sama. Pak. Sukses selalu ya FIB. Oke, teman-teman. Mantap. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.